tangan kamu ini neken ke bawah, ambil begini. Oke, sudah. Dan kalau misalnya ada gas di perut kamu, kamu sekarang akan mulai sendawa dalam hitungan 1, 2, 3. Halo guys, gue dengan dari Kubo lagi. Kali ini, channel gue hanya ngebahas soal anxiety dan gangguan kecemasan yang disertai oleh dispepsia atau gangguan lambung. Kali ini banyak yang nanya, Bang Erik, gimana caranya biar gampang sendawa? Ya, jadi sendawa itu tuh adalah gas lambung atau acid gas yang didapat dari lambung kita. Jadi kalau kamu bunyi kerucuk-kerucuk di sini di perut, itu artinya ada gas lambung di perut tersebut. Jadi mesti dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarin tuh nggak enak rasanya, ya. Jadi kebanyakan orang dispepsia itu ketika dia sendawa, badannya menjadi lebih nyaman. Gas lambung yang di sini itu bisa keluar melalui 2 cara ya guys. Satu lewat mulut, yaitu disebut sendawa, atau satu lewat pantat, yaitu disebut kentut. Jadi either way sama aja, yang penting harus keluar. Pesawat lewat. Oke, jadi udah jelas ya kalau itu masuk keluar, dan kamu tenang aja. Ini karena kita ngebahas soal perkentutan dan persendawaan. Oke, yang pertama, aku punya 4 teknik. Cuman yang pertama kali kamu harus bisa ngeluarin gas adalah minum air putih dulu. Minum air putih segelas, ya. Itu nomor 1 ya. Langkah 1 adalah minum air putih segelas. Tungguin sebentar, lalu lakukan seperti ini, begini. Ini kamu duduknya sila ya guys, kayak aku ya, sila kayak aku. Boleh di pesawat lagi lewat. Maklum ya guys, soalnya rumah gue tuh deket markas Avengers, jadi suka banyak ginian. Oke, tadi sampai kedua, oke. Jadi sila. Ini aku posisi sila nih ya. Sila. Boleh kakinya ditumpuk atau begini. Jadi kaki kiri di dalam, kaki kanan di luar. Kalau saya biasanya kaki nggak ditumpuk, kalau saya biasanya. Kenapa? Karena kalau nggak ditumpuk itu duduk saya lebih nggak bongkok. Ini kalau saya tumpuk, ngerinya begini. Bongkok. Kalau diginin, mesti diginin bisa. Cuman kalau nggak ditumpuk, gitu lebih, ya kan? Nah, gitu. Saya biasanya gitu. Oke, tadi yang pertama, minum air putih dulu. Yang kedua adalah bikin napas. Open body position disebutnya jadi gini. Atau upper open body position. Kedua. Yang ketiga adalah kamu mesti neken, ya, tangan kamu ini neken ke bawah, ambil begini. Oke, napas semenit seperti gini. Gunanya untuk apa? Agar ini kamu keangkat, diafragma kamu keangkat. Ya, jadi kamu tekan ke bawah gini atau begini. Jadi ini neken ke arah paha ya guys. Jadi diafragma keangkat. Nah, habis itu langkah selanjutnya adalah keempat ya. Selanjutnya ini yang paling penting. Tangan kanan kamu ke sini, megang sikut kamu, gini. Tangan kiri dibelakangin paling jauh. Nah, muka kamu ngelihat ke arah pundak. Ini dilakukan semenit guys. Ikutinnya seperti ini. Gak usah ngeliat handphonenya, nanti saya kasih tahu kalau udah kelar. Semaksimal mungkin ya nengoknya. Maksudnya belokin badannya semaksimal mungkin, semaksimal kamu. Kepalanya juga searah sama dagu. Jadi ngeliatin dagunya tuh sejajar sama bahu, sorry. Lakukan sekitar 1 menit. Oke, udah gitu. Kembali ke sini, napas biasa. Lalu langkah terakhir begini. Kiri, megang dengkul sini. Tangan kanan dibuang jauh ke belakang. Gini. Ingat, dagu sejajar sama bahu, cuman semaksimal mungkin. Jadi kalau nggak sejajar banget ya nggak apa-apa juga. Senyamannya ya. Jadi jangan dipaksa. Lakukan ini juga 1 menit. Yang jelas ini harus narik gitu ya. Si tangan ini harus narik gitu loh. Si tangan kirinya harus narik badannya ke samping.
Oke, sudah. Dan kalau misalnya ada gas di perut kamu, kamu sekarang akan mulai sendawa dalam hitungan 1, 2, 3. Mungkin ada yang sendawa sekarang. Kalau memang nggak ada yang sendawa, ulangin tadi, belokkan gini lagi, habis itu belokin gini lagi. Jadi cukup mengulangi gerakan keempat dan kelima. Oke. Dan ada baiknya kalau kamu sering-sering napas tuh begini, jadi agar naik, ininya naik. Begini juga untuk naikin ini. Dan sisanya kiri kanan tadi ya. Terserah mau kiri dulu, mau kanan dulu sebetulnya. Oke, tadi itu untuk sendawa. Sekarang gimana caranya untuk kentut? Untuk kentut aku punya 2 teknik ya. Nomor 1 adalah untuk kentut itu kan berarti si gasnya sudah ada di bawah sini ya. Jadi kita kasih panas-panas yang di sini, mau minyak angin, mau minyak kayu putih, mau minyak apa tapi panas di daerah perut sebelah sini dikasih. Habis itu kamu bawa jalan. Atau kalau kamu nggak bawa minyak angin, boleh kamu bawa jalan aja. Mungkin muter-muter kamar atau muter-muter ruang makan itu juga oke. Meja makan kamu puterin aja. Nanti kamu akan kentut. Dan usahakan relax ya, karena kalau kita tegang kita nggak bisa kentut. Tapi kalau kita relax, maksudnya apa ya? Jangan berharap kentut, jangan berharap sendawa. By the way, berdasarkan gue sendawa. Jangan ngarepin kentut dan ngarepin sendawa. Just relax saja. Kita ngelakuin aja tanpa hasil harap. Karena kalau kita berharap, ini kok gue nggak sendawa, kamunya makin tegang. Dan kalau makin tegang, jadi nggak bisa sendawa atau nggak bisa relax gitu ya. Dan yang terpenting, catatan tambahan ada 2. Nomor 1, usahakan kalau kamu duduk main handphone, usahakan posisi badan seperti ini. Tulang punggung tegak, jangan bongkok seperti ini. Makanya saya terbiasa duduk sila gitu ya. Duduk sila, cuman tidak ditumpuk agar selalu berdiri dalam posisi tegak. Apalagi habis makan. Posisinya seperti ini, tegak seperti ini. Itu nomor 1 paling penting. Dan nomor 2, jika kamu sering sendawa, usahakan jangan dibikin ada suara. Jadi cukup. Jangan gitu, jangan. Pertama itu kebiasaan yang nggak baik ya. Di agama Islam juga nggak boleh jika sendawa disuarakan. Yang ketiga itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah behavior atau unwanted behavior kamu yang baru ya. Jadi kurang enak didengar sama orang. Dan kalau kamu bunyiin lagi menjadi sebuah kebiasaan. Jadi jangan dibunyiin. Oke, bagi kami yang sudah terbiasa malah, bang saya kebanyakan sendawa, gimana cara ngilanginnya? Coba abis sendawa siul. Ya, usahakan abis sendawa siul. Ntar lama-lama kamu jadi nggak gitu sendawa. Dan ingat lagi, nggak usah dipikirin, kok saya masih sendawa? Nggak usah. Makin kamu tegang, makin susah sendawa. Makin kamu relax, makin gampang sendawa. Oke guys? Kalau by the way ini gue Erik Kubowo, YouTube gue soal anxiety dan GERD. Bagi ada yang nggak ngerti, silakan masuk ke playlist YouTube gue. Di situ ada cara sembuh anxiety, cara sembuh GERD, cara sembuh apa udah saya bagi per playlist. Kamu tinggal baca aja di situ. Terus info kedua, kalau misalnya males nonton YouTube, bisa beli buku aku. Nomor telepon Yuni ada di sini. Bisa WhatsApp isi Yuni atau beli di Tokopedia di mana juga ada. Atau bagi kamu-kamu yang masih Avenger lagi lewat. Atau bagi kamu-kamu yang masih pengen, saya males baca buku, saya males nonton YouTube, ya udah ikut webinar. Webinar biasanya ada di tiap awal bulan. Infonya ada di YouTube juga, di story YouTube atau di Instagram aku. Ini Instagram aku di sini. Bagi yang males ikut webinar segala macam, bisa konsul pribadi lewat aku. Nomor telepon Yuni ada di sini, silakan hubungi Yuni. Itu mau konsultasi pribadi sama aku by phone. Dan inget guys, seriously, browsing YouTube aku tuh gampang banget. Browsing YouTube kamu tinggal tulis Erik Wibowo depannya, habis itu belakangnya kasih keluhan yang kamu rasain. Contoh, Erik Wibowo pusing, keluar. Erik Wibowo dyspepsia, keluar. Erik Wibowo GERD, keluar. Erik Wibowo keringet dingin, keluar. Kelingan, keluar. Mimpi buruk, keluar. Cara sembuh anxiety, keluar. Cara sembuh dyspepsia, keluar. Metode 4P, keluar. Semua keluar, asal depannya Erik Wibowo, baru sensasi kamu. Oke guys, gue Erik Wibowo, sekali lagi thank you, jangan lupa like dan subscribe.